Pemirsa, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini marah besar karena mobil PCR bantuan BNPB dialihkan beroperasi keluar kota Surabaya oleh gugus tugas COVID-19 Jawa Timur. Risma geram karena mobil bantuan yang ia minta secara langsung kepada BNPB Pusat yang semestinya dijadwalkan untuk melakukan rapid test serta tes swab hari ini terhadap 200 warga Surabaya harus batal. Saya mau diseksa apa? Nanti saya dituduh nggak bisa kerja lagi. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini marah besar saat menelpon petugas BNPB. Risma marah karena mobil PCR bantuan BNPB untuk kota Surabaya harus digeser keluar kota. Kalau itu untuk Surabaya, kenapa dia saya mau diseksa apa? Nanti saya dituduh nggak bisa kerja lagi. Mana Pak? Ini loh saya loh Pak dapat SMS-nya, dapat WA-nya Pak Doni Mordani. Kalau itu untuk Surabaya, kenapa dia dan saya yang minta Pak, saya minta kemana-mana. Apa Tuhan gitu loh Pak, kalau mau boikot jangan gitu Pak caranya. Saya akan ngomong ini ke semua orang. Ini loh, coba lihat WA-nya Pak Doni. ini Pak Ugat. Iya, ini loh. Risma mengaku dialah yang meminta 2 mobil PCR bantuan BNPB tersebut langsung kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pusat, Doni Monardo, untuk penanganan COVID-19 di Surabaya. Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengaku 3 mobil PCR bantuan, 2 dari BNPB dan 1 dari BIN, diminta untuk melakukan tes swab dan rapid test terhadap 2.000 warga ODP dan ODR di Surabaya. Saya loh Pak, dapat SMS-nya, dapat WA-nya Pak Doni Mordani. Kalau itu untuk Surabaya, kenapa dia? Pemirsa, masjid-masjid di Bekasi mulai menggelar sholat Jumat setelah masjid ditutup berminggu-minggu karena pandemi corona. Ya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi juga ikut salat di salah satu masjid yang menggelar sholat Jumat. Ratusan warga antusias melaksanakan sholat Jumat di Masjid Al-Barakah, Kota Bekasi, Jawa Barat, setelah berminggu-minggu sholat Jumat ditiadakan karena pandemi corona. Sholat tetap menerapkan protokol kesehatan, dari mulai pemeriksaan suhu tubuh hingga penyemprotan disinfektan sebelum sholat hingga pembatasan jarak setiap safnya. Pengurus masjid mengimbau jamaah membawa sejadah masing-masing, lalu dari kapasitas 2.000 orang hanya diperbolehkan 500 orang saja. Rindu sama masjid, udah lama kita, ini juga nekat sih. Sebenarnya kan pengumumannya dari pemerintah ya. Kita juga tadinya awal dari jalur hijau. Sebenarnya masih ada keraguan sih. Tapi ya kita kalau dari jalur hijau, udah ditetapkan jalur hijau sama pemerintah, ya berarti kita kan wajib sholat Jumat di masjid, bukan di rumah. Sementara itu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi juga melaksanakan sholat Jumat di Masjid Ba'abut Taubah, Kemang Pratama, Rawalumbu. Protokol kesehatan yang ketat juga diberlakukan di masjid ini. Di Bekasi, setiap masjid yang menggelar sholat Jumat harus berada di zona hijau dan mendapat persetujuan Wali Kota dan Kementerian Agama. Masjid Al-Muhtarom, Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah juga mulai dipakai untuk sholat Jumat. Masjid ini sempat ditutup sejak bulan Maret lalu terkait pelarangan berkerumun di masa pandemi COVID-19. Para jemaah yang akan melaksanakan sholat Jumat harus mengikuti protokol kesehatan, seperti dicek suhu tubuh dengan termogap, memakai masker, dan mencuci tangan. Mereka yang tidak memakai masker diberi dan diminta memakai, jika tidak mau maka tidak diperkenankan masuk masjid. Barisan sholat atau saf juga berjarak 1 meter untuk mencegah penyebaran virus corona. Puluhan warga di Kompleks Mangasa, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan juga melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Al-Ikhlas sambil menerapkan protokol kesehatan. Puluhan jemaah yang hadir pun sebelumnya telah dilakukan pengukuran suhu badan, wajib memakai masker, cuci tangan, dan tetap jaga jarak selama berada di dalam masjid. Menurut pengurus masjid, pelaksanaan sholat Jumat telah mendapat izin dari pemerintah Kota Makassar lantaran seluruh warga yang tinggal di dalam kompleks dinyatakan masuk zona hijau dari penyebaran virus corona. Tim Liputan, iNews melaporkan.
Pemirsa, meski saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19, Presiden menginstruksikan agenda-agenda strategis nasional tetap harus dilanjutkan. Ditambah lagi, Indonesia juga tengah mempersiapkan tatanan kenormalan baru atau new normal. Presiden Joko Widodo meminta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju memprioritaskan agenda strategi nasional di bidang ekonomi, pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kesehatan. Meski saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19, agenda-agenda strategi nasional masih tetap harus dilanjutkan. Kita akan evaluasi proyek strategis nasional untuk pemulihan ekonomi kita karena dampak COVID. Yang pertama, walaupun saat ini kita tengah menghadapi pandemi, tapi agenda strategis yang sangat penting bagi bangsa dan negara kita yang menjadi prioritas bagi kepentingan nasional tidak boleh berhenti dan tetap harus kita lanjutkan. Sementara itu, untuk memulihkan ekonomi di masa pandemi ini, pemerintah berencana mempersiapkan tatanan kenormalan baru atau new normal. Masyarakat diminta beradaptasi dengan situasi di masa pandemi COVID-19 selama vaksin belum ditemukan. Posisi hari ini sesuai dengan Permenkes, maka sektor industri esensial, kemudian sektor terkait perdagangan dan logistik itu tetap terbuka. Nah, oleh karena itu kita masih punya buffer. Nah, sekarang yang dilakukan adalah melihat daerah per daerah yang secara lebih mikro, jadi melihat dari segi kabupaten, kota, kecamatan, mana yang bisa ataupun berwarna hijau berbasis data yang ada di BNPB. Nah, tadi kami rapat dengan BNPB, juga dengan Bappenas, di mana kita sudah mendapatkan peta wilayah yang setiap hari berubah, dan per hari ini ada 103 yang statusnya hijau. Nah, daerah-daerah yang status hijau ini yang tentunya bisa melakukan kegiatan new normal lebih awal, dan ini didahului oleh uji coba, dan yang nanti akan memutuskan daerah mana itu adalah pimpinan daerah, dalam hal ini gubernur, bupati, wali kota, bersama dengan Satgas COVID. Baik. Rencananya pemerintah akan memulai fase normal baru pada 1 Juni mendatang untuk pemulihan ekonomi dengan membuka kembali operasional sektor industri dan jasa. Sementara untuk mal, pasar, dan toko diperbolehkan buka kembali pada 8 Juni 2020. Diikuti dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah pada 15 Juni 2020. Selanjutnya, kegiatan wisata akan kembali beroperasi dengan pembatasan dan protokol kesehatan yang ketat. Diharapkan pada Agustus mendatang, seluruh kegiatan ekonomi akan kembali berjalan. Harapannya dalam waktu singkat, Indonesia bisa segera keluar dari resesi perekonomian yang disebabkan pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Perbatasan Jakarta-Tangerang di kawasan Kalideres kembali ramai meski PSBB masih berlaku. Kami kembali usai jeda berikut ini.